Bayangkan sepasang suami istri yang dulu saling menatap dengan penuh cinta di sorot mata mereka. Lalu doa selalu menjadi awal dan akhir dari hari mereka. Pegangan tangan terasa begitu hangat dan janji di hadapan Tuhan terdengar sakral dan penuh harapan. Waktu berjalan, rutinitas mulai menggantikan romantika. Kelelahan menggantikan percakapan. Tagihan, tuntutan hidup perlahan sudah mulai menggeser doa. Hari-hari pun berjalan ya tanpa pertengkaran besar, tapi juga tanpa kehangatan. Tinggal satu rumah, namun hati makin berjauhan. Saat ini Cahaya Bagi Negeri mengajak Anda, khususnya para suami istri, orang tua dan juga anak-anak, untuk kembali melihat makna cinta mula-mula dari perspektif firman Tuhan. Bukan sekedar perasaan, tetapi sebuah keputusan untuk mengasihi di dalam Kristus. Nah, sebelum kita lanjut, lebih dalam kita akan bahas, jika Anda membutuhkan doa atau sahabat untuk Anda curhat, Anda bisa hubungi telepon di 0811 9914 240 atau WhatsApp di 0822 1500 2424. Dan segera kita simak perbincangan saya bersama Pastor Deborah Kristanto, narasumber yang spesial hari ini. Shalom Pastor Deborah. Shalom Pastor Andi. Menurut Anda, cinta mula-mula itu first love di zaman cinta monyet atau bagaimana? Silakan Bu. Iya, pertamanya dibagi dua ya, waktu masih pacaran ya. Ya. Kan setelah pacaran kita masuk di dalam pernikahan. Pertamanya itu kan kita menikahi seseorang karena kita sangat mencintai, jatuh cinta, kepengen selalu deket. Ya. Makanya sampai pingin menikah itu kan gara-gara kepengen lebih deket lagi, tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi tembok ya yang memisahkan, sehingga kita masuk di dalam pernikahan sehingga hubungan kita bisa lebih intim. Nah, itu cinta mula-mula. Waktu menikah pun karena di dalam cinta mula-mula setiap orang itu ingin bersama, ingin menyenangkan, dan seperti itulah Pastor Andi. Ya, tapi kalau dalam pernikahan Kristen ini kan sebagai kebutuhan yang dasar, yang utama, dan Ya. memang benar-benar itu satu hal yang harus ada gitu. Sejak Anda sebagai hamba Tuhan, Ya. apa yang Anda rasakan dan bagaimana Anda menyatakan terus ada cinta mula-mula itu sebagai keluarga Kristen atau pasangan Kristen? Nah, kalau di dalam Alkitab itu kan tidak diajar cinta itu main perasaan ya, tetapi cinta itu keputusan. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, Dia memutuskan untuk tetap mencintai kita karena Yesus itu adalah kasih. Makanya pada waktu kita kekurangan, pada waktu kita masih berdosa pun Yesus mengasihi. Ya. Nah, kalau kita itu pakai standarnya Tuhan, kita belajar demikian. Kalau dulu kita sudah mencintai orang yang kita nikahi, Ya. maka belajar untuk mencintai orang yang sudah kita nikahi. Dan cinta itu harus dibangun. Ternyata cinta itu memang harus dipupuk, Pastor Andi, harus dibangun. Dengan cara apa? Kita itu harus memperlakukan pasangan kita dengan cinta. Ya. Cinta itu tidak di perasaan, tetapi harus diungkapkan, harus dinyatakan lewat sikap. Pada waktu pasangan kita merasa dicintai, maka dia pun cintanya dia kepada kita menjadi berkembang, tambah bertumbuh. Oke. Tetapi kalau saling melukai kan cinta itu semakin luntur karena terlalu terluka kan Pastor Andi. Makanya kenapa cinta itu harus dibangun. Mungkin ada yang tanya gini, kan kita membangun tapi pasangan kita tidak mau membangun cinta itu. Nah, kita ini harus kita yang mengerti kebenaran, kita harus bisa memberikan teladan dan memberitahu. Ya. Kayak saya dengan suami saya, contoh, saya kadang-kadang juga ngomong, misalnya saya senang dengan perlakuan dia yang gimana. Misalnya kadang-kadang dia ngasih surprise hal kecil ya kan. Itu saya ngomong, disampaikan saya senang, ya? Wah, saya Aku senang suka loh, nih. ya. Saya suka loh kamu kasih surprise saya itu, aduh saya merasa dicintai, aku merasa spesial ya gitu kan. Sehingga suami itu tahu apa yang kita ingin. Kalau yang sekarang ini kan seringkali suami istri nggak saling tidak tahu apa yang menjadi keinginan masing-masing, itu yang membuat luka.
yang istri mereka-reka, suami mereka-reka, terus istri berharap suami bisa mengerti keinginan dia. Padahal nggak bisa. Orang itu harus dikasih tahu, ya kan Pastor Andi? Bagaimana Harus kalau kasih tahu. masa kamu lebih tua dari saya, masa saya harus kasih tahu kamu saya yang lebih muda? Iya. Nah itu loh kebiasaan itu sebenarnya orang-orang. nggak boleh Ya, ada ya dalam nggak boleh khususnya ada. dalam keluarga Kristen, dalam pasangan Kristen. Iya. Karena apalagi laki-laki dan perempuan tuh cara pikirnya beda. Kalau laki-laki itu tidak tahu kalau kamu nggak sampein. Perempuan tuh kan main perasaan. Dia itu kadang-kadang perempuan tuh kan punya intuisinya kuat. Sehingga kadang suami nggak ngomong dia bisa ngerti. Tapi suami itu kan nggak intuisinya nggak kuat. Makanya istri itu yang harus ngomong. Makanya perempuan itu dikasih karunia lebih banyak bicara daripada suami. Dan itu suatu realita. Iya. Tidak bisa dipungkiri. Betul. Justru kalau seorang wanita udah mulai tidak banyak bicara, nah itu Nah, harus itu yang dipertanyakan gawat. gitu. Jadi bukan masalah orangnya pendiam atau orangnya emang bawel banget, bukan itu ya. Bukan. Karena natur wanita memang seperti itu, Iya. perasaannya akan sering banyak bermunculan. Cuma selama ini kan perempuan cuma suka berbicara tetapi nggak ada arahnya. Tapi berbicara itu kan ada maksud Tuhan. Supaya kita bisa ngomong hal-hal yang memang suami nggak tahu. Nah, suami harus dikasih arahan. Seperti dulu saya dengar nih ada sebuah quote ya seseorang dan itu ya saya rasa benar walaupun dia nggak ngambil dari Alkitab. Dia bilang begini, laki-laki itu sebenarnya seperti anjing. Maaf ya Pastor Andi. Iya. Anjing maksudnya gini, pria itu kalau nggak dikasih tahu ya nggak tahu. Jadi gini, Harus dikasih suami tahu. itu memang harus diajarin gitu ya. Iya, Intinya gitu diajar. ya. Berapapun usianya memang harus diajarin kembali. Maksudnya diajar tuh gini, laki-laki itu kadang-kadang kayak dulu ada seorang suami itu suka memberikan surprise dengan hadiah yang mahal atau ada yang ngasih bunga. Ternyata istrinya nggak suka, tapi dia nggak pernah ngomong kalau nggak suka. Akhirnya waktu konseling di pranikah, waktu menikah itu, waktu mereka sudah mulai pernikahannya sudah mulai mulai konflik, Makin iya. besar. Terus ngomong sama hamba Tuhan, terus ternyata perempuannya bilang gini, saya tidak suka dikasih bunga. Terus lakinya ditanya kenapa? Loh, kan di film-film itu ngasih bunga itu kan romantis. Terus perempuannya bilang, aku nggak suka, itu kan bunga kan nanti dibuang, itu kan memboroskan uang. Nah, terus hamba Tuhan ini, loh kenapa kamu nggak ngomong? Kan gampang toh, tinggal ngomong. Yang aku senang dengan surprise ini, tapi aku nggak suka dikasih bunga. Lebih baik buat hal uang yang buat penting, beli bunga. lebih baik cash ya, Transfer. Gitu cash ya kan gitu. Jadi Iya, itu lebih berguna. Nah makanya kenapa harus ngomong? Karena pria itu dia ingin mengungkapkan cinta, cuma kadang tidak tahu yang ternyata itu tidak disukai istrinya. Nah itu harus ngomong. Makanya komunikasi itu bukan tentang banyak bicara, tetapi kita itu harus selalu tahu. Suami atau istri tanpa kita ngomong, mereka seringkali kadang tidak mengerti. Apa mungkin karena ini ya Bu, tren sekarang itu kan tinggal satu rumah gak usah terlalu banyak ngomong. Yang satu wanita berasumsi dengan perasaan-perasaannya, yang prianya browsing tiap hari sehingga ini nggak ketemu. Udah yang penting kita aman-aman aja udahlah. Dan tapi ternyata itu sebenarnya nggak sehat. Nggak sehat, sama sekali nggak sehat. Karena dua-duanya berasumsi. Padahal kita itu justru di dalam pernikahan, maka Alkitab berkata, laki-laki dan perempuan akan menjadi satu daging. Dan mereka itu telanjang tetapi tidak malu, artinya kan tidak ada yang ditutupi. Justru di menikah itulah kita itu bisa ngomong apa adanya, nggak usah ada yang ditutupi gitu loh. Bu, seorang pastor menikah dengan seorang pastor juga, tapi ternyata rumah tangganya nggak seharmonis itu. Apa yang menjadi kesalahan dalam rumah tangga hamba Tuhan? Kalau memang ada saat ini, karena saya pernah ketemu dengan beberapa teman juga, dan akhirnya kok aku belajar firman Tuhan, dia belajar, silakan Bu, dia belajar firman Tuhan, tapi kok kayak gini ya pernikahanku ya. Nah itu kenapa Bu ya? Kadang orang itu cuma pinter Alkitab ya kan, makanya Alkitab itu bukan dihafal tetapi jadi rema. Rema itu kan membuat firman itu mengubah cara pikir dan mengubah cara hidup, itu menjadi rema. Menjadi bagian dari hidup kita. Iya, makanya Alkitab berkata firman itu menjadi daging, dipraktekin, dilakukan. Kadang ada konflik-konflik itu bukan karena mereka tidak saling mengasihi atau karena mereka orang yang kedagingan, enggak. Kadang hal simple, kurang pengetahuan. Makanya kenapa sekarang tuh di sebelum menikah orang-orang diajar dalam pernikah, diajar mengerti tentang pria, mengerti tentang wanita, tentang cara komunikasi. Nah itu yang membuat pernikahan itu menjadi berhasil. Karena setiap orang tidak langsung
tahu segala sesuatu kan Pastor Iya, Andi. Kayak saya dulu sebelum ketemu sama suami, saya banyak belajar tentang bagaimana sih kebutuhan seorang pria, bagaimana sih menjadi seorang wanita yang bijaksana. Demikian juga dengan suami saya. Sehingga pada waktu ketemu, ya kita saling praktekin, terus saling bisa memberikan masukan gitu loh. Tapi banyak, walaupun pendeta-pendeta kadang merasa yang istri mungkin ya Pastor Andi, wah suamiku kan pendeta harusnya sudah tahu kebenaran, harusnya ngerti dong ya kan. Iya. Padahal kan mengerti Alkitab belum tentu mengerti hatimu, karena hatimu jauh itu lebih dalam, nggak tahu kalau Alkitab bisa dibaca, tapi hatimu nggak bisa dibaca kalau kamu nggak ngomong. Nah ini loh Pastor Andi, makanya terjadi konflik. Menarik sekali. Mengungkapkan isi hati kita secara personal kepada pasangan kita itu justru sebenarnya bisa menjadi cara untuk menjaga agar hubungan itu tetap baik. Iya. Bagaimana dengan kasih mula-mula itu tetap ada dalam rumah tangga Kristen? Nah, itu Apakah tadi. juga dengan cara begitu atau ada hal lain lagi yang harus dilakukan? Iya, cinta mula-mula itu kan harus dipupuk ya, dijaga, dibangun, dibina. sehingga kadang-kadang cinta mula-mula itu malah semakin hari semakin berkobar, nggak cuma lebih besar daripada waktu mula-mula. Iya. Pertama kita harus belajar memahami, makanya kenapa di dalam pernikahan Kristen harus dewasa, karena orang dewasa itu satu, dia tuh cepat belajar. Kedua, dia cepat kalau dia salah dia cepat mau untuk berubah. Nah, dalam komunikasi seringkali kita yang penting kan ngomong. Loh enggak, komunikasi pun harus ada caranya, ya kan? Nah, caranya bagaimana tuh? Kan kadang-kadang kayak misalnya perempuan nih, kalau ngomong sama suami nih, terus saya itu cuma mau ngomong misalnya, aku pinginnya dikasihi gitu, tapi dengan membentak atau nadanya tinggi. Nah, seorang suami merasa nggak dihargai, malah merasa kok orang ini kok kayak diserang. Justru suami akan menutup diri dan sebagainya. Harusnya kan kita ngomong itu, makanya pada waktu kita pacaran pertama, cinta itu kan membuat kita dekat. Kita bisa ngomong dengan bisik-bisik. Semakin jauh, semakin kita marah, semakin jauh jaraknya kita teriak-teriak. Nah, sama dengan pasangan. Saya pun juga gitu dengan pasangan saya. Kalau ada hal-hal yang saya keberatan, misalnya dia lakukan, saya cuma ngomong, misalnya dulu dia lakukan sesuatu, saya cuma ngomong, loh yang kamu kalau melakukan ini bener sih, tapi itu melukai hatiku. Nah, kamu bisa ini kalau ada yang menyaksikan gini, itu kan Pastor Deborah memang karakternya seperti itu cara ngomongnya. Kalau saya dibentuknya dari keluarga keras, cara ngomong saya juga keras, saya nggak bisa jadi seperti itu. Kamu mau mengharapkan saya lembut-lembut kayak begitu? Itu mungkin nggak itu ada perubahan atau memang sebenarnya ini bicara tentang bagaimana kita melatih kedewasaan kita dalam berkomunikasi. Iya, jadi kalau misalnya kan ada toh orang-orang luar pulau kalau ngomong Ya, keras memang, ya kan, memang saya modelnya begini, begitu. gitu, Iya. ya. Tetapi kalau memang modelnya keras, tapi kan kata-katanya nggak perlu keras, maksudnya bukan suara ya, kata-katanya itu kan, makanya kita belajar kata-kata yang tidak melukai, kata-kata yang tidak menghakimi, kata-kata yang tidak menyerang. Itu yang membuat orang itu bisa mendengarkan. Misalnya suami saya misalnya ya, misalnya kamu itu orang perempuan nggak pernah masak, nggak bisa, itu pasti melukai kan. Padahal perkataan dia kan sebenarnya benar. Tapi kalau dia ngomong, loh yang kamu itu istri yang baik, kamu itu sudah luar biasa, cuma kamu nggak bisa masak, coba belajar masak. Nah itu kan beda. Bukan cuma di nada, tetapi apa yang kamu ngomong, cara ngomong itu kan juga menolong. Betul. Nah ini yang membuat kita itu akhirnya semakin lama semakin paham satu dengan yang lain tanpa harus saling melukai. Apakah cinta mula-mula itu tetap berbunga-bunga atau bunga-bunga dan bunga deposito dan juga bunga lainnya? Sebenarnya takaran cinta mula-mula kalau menurut Pastor bagaimana? Kalau kita itu takaran untuk cinta mula-mula, kita itu masih selalu ingin dekat ya kan, kita masih selalu merindukan, kita nggak mau jauh. Tapi kalau orang itu sudah lebih nyaman kalau jauh dari pasangan, itu harus perlu dievaluasi. Iya, berarti itu kasihnya itu apinya itu sudah mulai redup. Dan itu kalau terus dibiarin lama-lama ya hilang, mati apinya kan. Makanya kenapa di dalam kehidupan pernikahan itu yang kita jaga, begitu ada konflik, begitu ada sesuatu yang salah, kita harus cepat ngomong. Makanya dua-duanya harus bisa rendah hati, bisa sama-sama berpikiran dewasa, sehingga kita bisa kita bisa mau berubah karena sama-sama takut akan Tuhan, itu aja. Gitu sih, pernah Pastor. ada yang
bicara sama saya begini, iya apa namanya, sekarang kan ya zaman informasi kan sudah mulai arusnya kan luar biasa, apalagi media sosial ya. Jadi yang satu berpatokan dari salah satu media sosial mengatakan ini loh indikatornya dengan cara begini-begini, yang satunya juga berpatokan dari media sosial tertentu yang ini enggak, yang benar begini, karena terlalu banyak platform yang mengisi kehidupan mereka. Tapi ini kenyataan loh, Pastor. Apa yang harus dilakukan dari suami istri di era yang sudah dikerumuni dengan banyak platform sosial media? Iya, kayak kemarin itu kan ada banyak apa ya, orang-orang berkata, oh standar TikTok ya kan, itu membuat pertengkaran karena standarnya tinggi. Kalau yang perempuan akhirnya diberikan standar kayak misalnya suami harus bisa mencukupi, kalau bisa 20 juta dan sebagainya ke atas, yang suami-suami, yang istri-istri harus seperti apa, harus cantik dan sebagainya, operasi plastik dan sebagainya, itu standar-standar TikTok. Dan di dalam Tuhan kita nggak mau pakai standar-standar dunia, karena itu dunia itu menipu, karena dunia itu mau menghancurkan pernikahan justru dengan standar-standar yang nggak realistis seringkali ya kan. Itu sebabnya kita kembali kepada firman Tuhan, kasih itu tidak menuntut, kasih itu memberi, kasih itu menerima apa adanya, kasih itu menopang, kasih itu mendukung, kasih itu justru menutupi hal-hal yang lobang ya kan. Kelemahan suami saya tutupi, apa kelemahan saya suami yang harus tutupi. Itulah kasih yang standar Tuhan di dalam pernikahan. Makanya tidak banyak konflik karena kita standarnya adalah firman. Kayak contohnya pada waktu Abraham mendapati Sarah ya kan, dia dalam keadaan tidak bisa mengandung ya kan. Kalau misalnya standar dunia, oh mereka harusnya mengandung lah dan sebagainya. Tapi Abraham itu mengasihi istri dengan standarnya firman Tuhan sehingga dia mengasihi apa adanya. Dan Tuhan sendiri yang akhirnya berkarya membuat Sarah kemudian bisa punya anak dan sebagainya. Nah inilah standar-standar dunia itu menghancurkan, standarnya terlalu tinggi, nggak realistis, membuat suami istri bisa menjadi kecewa. Tetapi kalau standarnya firman itu membuat segala sesuatu realistis karena Tuhan bertanggung jawab akan firman-Nya. Bagaimana kalau ada yang berkata begini, kita masih di dunia ini karena hamba Tuhan ngomongnya ini semua firman Tuhan. Apa sih pentingnya cinta mula-mula? Emang kenapa sih? Yang penting kan sekarang sudah berkepribadian. Suami saya berkepribadian ya. Maksudnya mobil pribadi, rumah pribadi, semua pribadi. Jadi saya juga dapat kepribadian sendiri. Kalau ada yang menyatakan ini, apa yang harus kita sampaikan untuk bisa mengedukasi mereka? Cinta mula-mula itu penting ya. Cinta itu kalau cinta itu kayak gini ya. Kita itu kalau mabuk anggur ya kan, mabuk ya kan, itu membuat segala sesuatu yang buruk itu bisa ketutup gitu ya. Kayak contohnya nih. Kalau saya cinta sekali dengan anak saya seorang bayi, saya sangat mencintai. Banyak nggak anak itu mengecewakan? Dia nangis, dia ini kadang kita lelah, selelah-lelahnya. Rasa cinta saya kepada dia kalau jauh lebih besar, maka itu menutupi kelelahan saya. Makanya nggak ada orang yang terlalu cinta anaknya, kemudian anaknya nangis ditabokin. Tapi kalau orang tuh nggak cinta anaknya, bisa ditabokin anaknya. Ya, makanya, bahkan ada kekerasan yang mengakibatkan kematian untuk anaknya hanya karena apa, rewel atau apa gitu ya. Makanya di dalam pernikahan juga sama. Kalau kita membangun cinta mula-mula itu terus berkobar, itu membuat kita itu gampang untuk menerima kelemahan, kita juga gampang menerima teguran, kita mudah untuk berubah. Kayak Pastor Andi misalnya dulu waktu pacaran kan, waktu cinta mula-mula, waktu pengen ketemu dengan pacarnya pasti ngaca kan, nggak mau lecek ya kan. Nah, dan itu kan nggak dipaksa, nggak disuruh sama pacar kan. Nah, itu kesadaran pribadi. Langsung kayak kepengen tempel cakep kan. Betul, itu pun sudah ketemu, saya masih dievaluasi. Bajunya warnanya kurang pas. Dan pasar ini pasti melakukan mau karena cinta. Dan saya nggak kesinggung. Betul, nggak keberatan. Selama ini ternyata saya salah gitu. Dan saya bisa menerima semua, bahkan kritikan-kritikan saya terima semua. Iya, karena cinta itu menutupi segala, makanya Alkitab menutupi segala pelanggaran, menutupi kelemahan, menutupi kekurangan. Saya melihat sebuah keberhargaan arti dari kisah kasih mula-mula ini bukan hanya untuk pasangan suami istri. Kalau ini terinterpretasi dalam kehidupan rumah tangga, orang tua, anak, mertua, menantu, wah itu tidak ada mertua versus menantu lagi, tidak ada orang tua versus anak ya. Esther ya, betul nggak? Iya, karena kasih itu kan Alkitab berkata kasih tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu berkorban, kasih itu menolong, kasih itu kasih itu mengangkat.
Makanya kalau di dalam mau mertua, mau menantu, kalau mengasihi dia tahu menghormati, kalau mengasihi dia tidak akan menghancurkan. Iya. Sama di dalam pernikahan. Kalau orang tua mengasihi dia tidak pilih kasih, kalau dia mengasihi dia tidak melukai anaknya, begitu Pastor. Pastor, ada yang berkata atau berpikir mungkin begini, saya sudah terlalu jauh, terlanjur sudah. Kayaknya nggak mungkin. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang yang selama ini mungkin merasa yang kita bicarakan ini adalah ini buat yang anget-anget nih. Sekarang udah kedinginan banget, udah beku. Pertanyaan saya, masih adakah kemungkinan untuk mengalami pemulihan? Pasti bisa. Bagaimana caranya? Dulu ada ya sekeluarga ya, keluarga itu sudah pecah. Bahkan ada seorang ibu itu suaminya itu KDRT, Pastor. KDRT-nya itu sampai Itu benar-benar skalanya besar. terjadi. Itu dipukul itu sama kayu itu istrinya itu sampai pecah itu. Waduh. Sampai dijahit 9 cm, 12 cm. Sampai suatu saat dipukul lagi berdarah. Terus sampai kita doakan, terus orang ini bilang gini, ayo dibawa ke dokter. Nggak usah, saya doakan aja karena dia orangnya berkekurangan ya, sehingga bagi dia ke dokter mahal. Dia doain dalam nama Yesus supaya sembuh. Terus kita tanya, ibu gimana dengan suami? Gak ada nggak pikiran meninggalkan suami karena kan suaminya jahat gitu kan, keras. Terus dia bilang gini, oh enggak, saya masih cinta. Kenapa kok cinta? Karena bagi saya tahu pernikahan kan tidak bisa dipisahkan. Setelah saya menikah, saya mencintai suami saya. Dan terus ibu melakukan apa? Saya banyak berdoa. Dan betul Pastor, kita itu sudah skeptis ya, kita sudah gini, aduh kayaknya gak mungkin orang ini bisa berubah, jahatnya kayak gitu. Dan ternyata suatu saat Tuhan itu jamah suaminya sampai dia itu bertobat, Pastor. Dia itu waktu, kalau nggak salah waktu tidur, Tuhan berikan teguran sampai dia bangun itu bertobat, dia nangis dan istrinya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak saya agak lupa, dia itu mimpi dibuang Tuhan ke neraka. Sampai kemudian dia bertobat. Saya goosebumps nih, Pastor. Nah dia bertobat, dia minta maaf sama istri dan waktu itu Tuhan berkata, kamu itu diberikan anugerah, masih diberikan kesempatan karena doa istrinya. Nah sejak itu mereka pulih dan dua-duanya mulai melayani. Dan mereka mulai melayani keluarga-keluarga yang berantakan. Pastor. Saya goosebumps bukan karena mimpi dibuang ke neraka itu, tapi perubahan itu. Karena rasanya mustahil kalau dari kekuatan dan nalar manusia seseorang bisa berubah 180 derajat seperti balik badan gitu kan. Iya. Dan saya juga salutnya sama yang istrinya ya. Dan itu bikin saya goosebumps lagi. Kok dia masih punya pengharapan padahal di mata kita itu kayak sudahlah pergi aja lah, lihat suami kayak gitu suka nyiksa. Mungkin ya juga kan? saudara-saudara kerabatnya juga mungkin akan begini, sudahlah kayak nggak ada laki lain gitu ya, mungkin barangkali gitu ya. Ya rata-rata kan pasti seperti itu karena kamu berhak untuk mendapat kebahagiaanmu sendiri gitu tanpa kita mempertimbangkan kebenaran Injil yang tertulis bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali maut yang memisahkan. Makanya saya kagumnya itu justru saya lihat kagum dengan imannya ya. Ibu ini berkata, nggak mungkin Tuhan nggak mengubah suami saya karena Tuhan yang sudah satukan saya. Dan ternyata benar Tuhan mengubah hati suaminya itu menjadi manusia yang baru. Pastor, langsung straight kepada semua sahabat-sahabat kita yang saat ini mungkin mengalami hal seperti tadi. Istri yang masih teraniaya secara fisik, secara verbal, atau mungkin anak yang masih kepahitan dengan orang tuanya. Dan kita sedang membicarakan kasih mula-mula yang begitu berharga dan mulia dan pengharapan yang sesungguhnya mereka berhak untuk menerima. Apa yang Pastor ingin sampaikan? Silakan. Oke. Kalau saudara mengalami masalah di dalam pernikahan atau saudara sebagai anak itu mengalami tekanan dari orang tua, mungkin orang tuamu keras, mungkin orang tuamu pilih kasih. Hidupmu itu tidak ditentukan oleh mereka, hidupmu ditentukan oleh Tuhan. Kalau kamu ada di dalam keluarga yang broken home, engkau ada di dalam pernikahan yang berantakan, percayalah Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan di dalam Tuhan tidak ada yang tidak ada harapan. Semua ada harapan dan Tuhan sanggup mengubahkan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Itu sebabnya tetap percaya kepada Tuhan dan tetap lakukan bagianmu untuk tetap mengelepaskan pengampunan, tetap mengasihi, dan tetap taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Wow, kalau kita tunduk pada firman Tuhan, kasih mula-mula itu tidak akan mudar ya, Pastor ya? Betul, Pastor. Wow, luar biasa. So, sahabat saya bagi negeri, kita sekarang sudah ngerti ya bahwa cinta mula-mula bukanlah kenangan manis yang harus disimpan di masa lalu atau jadi bagian cerita yang mengharu biru, tapi
itu adalah panggilan untuk terus dihidupi, diperbaharui hari lepas hari di dalam Kristus. Itu kuncinya. Keluarga yang utuh, pasangan yang harmonis bukanlah keluarga atau pasangan tanpa masalah. Melainkan keluarga dan pasangan yang memilih untuk kembali kepada sumber kasih sejati, yaitu Yesus Kristus. Jika saat ini Anda merasa sudah jauh dari pasangan Anda, ingatlah, Tuhan Yesus yang memulai cinta itu sanggup memulihkan. Mari bersama kasih Kristus kita belajar untuk kembali merawat cinta mula-mula kita dengan doa. Dengan demikian iman kita tidak akan tergoncangkan. Dan kita bisa melepaskan pengampunan. Bukan dari kekuatan kita tapi dari kasih Tuhan yang sudah menjadi pondasi dalam hidup kita. Dan menjalin, membangun komunikasi dengan jujur apa adanya. Ungkapkan isi hatimu para suami dan istri, orang tua dan anak. Tentu dibarengi dengan ketaatan pada kebenaran firman Tuhan. Ini sinergi yang luar biasa. Jikalau episode ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, share, dan komentar Anda. Tag pasangan, sahabat, orang tua, anak-anak yang saat ini memang benar-benar membutuhkan dipulihkan kembali kasih mula-mula. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Inilah ayat firman Tuhan kita hari ini di Efesus pasal 5 ayat 33. Dan terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Kami berdoa kasih mula-mula Anda kembali membara. Jangan lupa kalau udah mulai merasa membara, langsung kasih like, share, dan video ini ke orang terdekat Anda. Subscribe channel Jawaban untuk terus mendapatkan konten yang menghibur Anda. Saya Andi Otniel beserta Pastor Deborah Kristanto. Kami ucapkan terima kasih banyak. See you on the next episode. Bu, silakan Bu. Terima kasih Pastor. Iya, wow. Itu, ya, terima kasih. Itu kesaksian yang luar biasa. Itu kesaksian yang luar biasa. The power of faith ya Bu. Betul, betul. Saya